Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia dengan NIM C0E022045, Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi dengan berjudul karakteristik dan lingkungan sektor publik. Baiklah, lanjut saja. Karakteristik sektor publik. 1. Pengertian sektor publik. Sektor publik adalah bagian dari sistem ekonomi suatu negara yang menangani pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga pemerintah seperti pemerintah pusat dan daerah, badan-badan pelayanan publik, dan perusahaan milik negara yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan produk bagi masyarakat. Next, 2. Struktur organisasi sektor publik. 1. Pemerintah pusat atau tingkat paling atas yang menangani kebijakan nasional dan memimpin lembaga-lembaga pemerintah lain. 2. Pemerintah daerah atau tingkat pemerintah yang menangani kebijakan dan pelayanan publik pada tingkat lokal. 3. Badan pelayanan publik atau lembaga pemerintah yang bertugas menyediakan layanan dan produk bagi masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. 4. Perusahaan milik negara atau bertugas menyediakan layanan dan produk bagi masyarakat, seperti perusahaan listrik, air bersih, dan lain-lain. Next, 3. Peran dan tanggung jawab. Terdiri dari 1. Peran pemerintah sebagai pelayanan masyarakat. 2. Tanggung jawab transparansi dan akuntabilitas. 3. Tanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Tanggung jawab memastikan efisiensi dan efektivitas. 5. Tanggung jawab memastikan partisipasi masyarakat. 6. Tanggung jawab memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Next, 4. Sumber pembiayaan. Terdiri dari 1. Pajak, 2. Anggaran belanja negara, 3. Dana bantuan dan hibah, 4. Pinjaman, 5. Pendapatan aset seperti tanah, bangunan, dan peralatan untuk memperoleh pendapatan, 6. Pendapatan lainnya seperti hasil privatisasi, penjualan barang dan jasa, dan lain-lain. Next, B. Lingkungan sektor publik. 1. Faktor internal. Terdiri dari struktur organisasi, kultur organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, sistem informasi, dan kinerja. 2. Faktor eksternal, yaitu politik, ekonomi, sosial, faktor lingkungan, dan globalisasi. Next, 3. Dampak lingkungan sektor publik. Terdiri dari 1. Pengaruh pada masyarakat, 2. Pemanfaatan sumber daya alam, 3. Tingkat kualitas hidup. Next, 4. Strategi dan tindakan adaptasi. Terdiri dari 1. Pengembangan program dan layanan yang bertanggung jawab lingkungan, 2. Regulasi dan praktik lingkungan, 3. Kerjasama dengan pihak terkait. Next, C. Konsep good governance dalam sektor publik. 1. Pengertian good governance. Good governance adalah konsep yang berhubungan dengan bagaimana pemerintah dan organisasi publik mengelola dan mengatur sumber daya dan kebijakan mereka dengan cara yang transparan, akuntabel, dan berwibawa. Good governance di sektor publik penting karena memastikan bahwa pemerintah dan organisasi publik mengelola sumber daya dan mengambil keputusan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Next, 2. Prinsip dan komponen good governance. Terdiri dari 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Partisipasi publik, 4. Keadilan, 5. Profesionalisme, 6. Responsif. Next, 3. Aplikasi good governance dalam sektor publik. Aplikasi good governance dalam sektor publik bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan sumber daya publik dan kebijakan publik dilakukan secara berkualitas, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa aplikasi good governance dalam sektor publik. 1. Pengembangan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 2. Partisipasi publik. 3. Perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. 4. Pengelolaan sumber daya publik secara efektif dan efisien.
5. Transparansi dalam anggaran. 6. Pengawasan publik. Next. 4. Keuntungan dan manfaat good governance. 1. Transparansi dan akuntabilitas. 2. Partisipasi masyarakat. 3. Kinerja yang baik. 4. Perlindungan hak asasi manusia. 5. Pembangunan yang berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.